itu tadi, maka madu berkata, ya, lebah yang telah menjadikan aku, rupanya jangan kau lihat, suaranya jangan kau dengar. Karena ketika kalian mampu melihat lebah, berarti lebah sudah dekat sama kalian. Besar resikonya kalian kena sengat. Dan ketika kalian mampu mendengar suara lebah, berarti lebah sudah dekat sama kalian. Ngeong, ngeong, ngeong. Besar kemungkinan kalian juga akan disengat. Dan ketika kalian habis meminum madu Bang Faruk ini, ya jangan kalian katakan, ya yang habis itu ke madu-maduannya, bukan ke lebah-lebahannya, jangan. Karena madu ya madu, lebah ya lebah. Antara madu dan lebah itu dua pribadi yang berbeda. Lebah yang menghasilkan, madu yang dihasilkan. Bahwasanya yang kalian minum itu adalah madu, bukan lebah, bahkan bukan campuran lebah. Nggak ada orang yang minum madu bengkak-bengkak bibirnya, nggak ada. Itu buktinya sifat lebah tidak ada pada madu. Karena sifatnya tidak ada pada madu, jadi mustahil. Madu itu adalah lebah, mustahil itu. Nah, ketika kalian habis meminum madunya Bang Faruk, jangan kalian katakan yang habis hanya ke madu-maduannya saja. Karena hakikat madunya kembali pada lebah, duduk di sebelah kanan lebah, jangan. Ketika madu itu habis, ya habis gitu loh. Nggak ada yang kembali kepada lebah, apalagi duduk di sebelah kanan sarang lebah, nggak ada itu. Ya, tolong dibantu teman-teman yang mau mencari madu, silakan hubungi Bang Faruk. Bang Faruk jual 180.000 per botol, ya. Ayo dukung Bang Faruk teman-teman. Saya tidak minta apapun dukungannya, tapi tolong belilah belilah madu saya teman-temannya. Ya mudah-mudahan madu ini bermanfaat, apalagi ini mau Idul Adha teman-temannya. Mudah-mudahan ada sedikit-sedikit yang bisa Bang Faruk sisipkan, ya. Siapkan untuk anak-anak seperti Abang Faruk. Dari keuntungan Bang Faruk menjualan baju 180 belum ongkir ya, ingat itu 180 belum ongkir. Tapi minta tolong ya teman-teman, jangan ada yang tersinggung dengan marketingku. Aku jualan sekedar mencari nafkah teman-teman, ya. Jangan ada yang tersinggung. Aku berdagang, aku pure dagang teman-teman. Bener-bener dagang, aku ada madunya, bukan aku bohong. Ini madunya ini baru datang barangku ini senilai 10 juta ini teman-teman. Ini maduku ini. Nih. Jangan kalian bilang si Faruk ini framingnya si Faruk ini, enggak. Aku bener jualan madu. Ini nih. Oh. Nampak kan? Nah, ini madu ini, nih madu nih. Ini. Nah, ini madu ya. Nah, ini ada berkisar 80 botol itu. Nah, jadi minta tolong teman-teman ya, jangan ada yang tersinggung lah ya. Aku pure loh, jualan madu aku loh. Aku nggak ada niat apapun, aku jual madu ya. Ceceknya kan. Masuk Pak Eko. Oke Nita, selamat bergabung Nita. Ya, selamat bergabung, makasih. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau berdiskusi Dinda Nita. Ya. Oke, tema kita hari ini, bangkit dari kubur bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah yang bangkit dari kubur itu Tuhan dalam iman Dinda Nita? Ya, menurut kepercayaan saya ya Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, Anda dapat informasi dari mana kalau bangkit dari kubur adalah Tuhan? Silakan. Ayat Matius 20, bentar Bang. Ya, Anda dapat informasi dari mana bangkit dari kubur Tuhan? Anda kata Matius 27 52 sampai 53. Matius 27
52 sampai 53. Matius 27 ayat 62 sampai, aku baca ya, Ya, sampai berapa? sampai pasal 28. Panjang. Biar jelas, Bang. Kalau cuma comot-comot kayak gitu. Kan katanya minta itu. Udah baca lah. Udah Baca baca ya? lah. Bener ya, sambil tidur nggak apa-apa lah. Ya. Data, silakan baca data. Kalau memang ada tertulis bangkit dari kubur itu adalah Tuhan, silakan. Mana? Silakan. Saya baca dari ayat pasal 27 ayat 62 ya. Baca sampai habis, sampai pasal 28. Yesus, silakan. kubur Yesus dijaga. Bentar. Keesokan harinya, yaitu bentar Bang. Ambil dari sini, bentar. Ayat 62 ya, pasal 27 ayat 62. Keesokan harinya sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu Yesus ya, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Pasal 28 ya. Pasal 28. Cair dong. Pasal 28. Cair. Bapak pakai bantal putih dong. Itu siapa sih? Ngantuk dia Gak tidur. cair dong lama. Makasih Bang Darjo. Tidur hostnya tidur Bang. Harus dengar. Pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok Lucu kubur juga itu. Bang Faruk. Kedengaran nggak, Bang Faruk? Ya saya stop nih. Kedengaran Bang Faru, cuman dia menikmati itunya Injilnya Bu Nita ini, jadi Bang Faru itu tidur ya. Iya, tapi pakai hikmat. Biar Yang hikmat. Maria menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia bangkit. Akibat saya membaca Alkitab tuh dapat drone sih Bang. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi
imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan mereka berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid datang malam-malam dan mencurinya kepada kamu yang sedang tidur, sekongkol detuk. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara sehingga kami tidak beroleh keputusan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang itu? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Cair. Supaya kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gara-gara aku baca Alkitab tuh dapat drone. Merdeka. Udah itu ya, itu menandakan Yesus Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, sudah kakak baca tadi kan ada beberapa ayat itu. Di ayat berapa, di nomor berapa dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Atau Tuhan Ya bangkit dari itu kubur? tadi kan tentang Yesus udah bangkit tuh Bang. Ya, yang saya tanya, kan Tuhan bangkit dari kubur, kakak. tapi nih dengar dulu. Ya, nih dengar dulu. Nggak Dikatakan Tuhan bangkit dari kubur. di ayat ini nih, nih. Ayat ini, ayat kedua, Matius 28 ayat 16 saya baca ya. Iya, baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembahnya itu menunjukkan Mana Yesus kata Tuhan bangkit? Nah, yang menyembah itu Mana Yesus. kata-kata Tuhan bangkit dari kematiannya? Aduh Bang, Yesus itu bangkit, nggak ada manusia bangkit selain Yang Yesus. saya tanyakan Muhammad tadi aja ke nggak bangkit, Bang. Kakak, saya tadi tanyakan ke kakak dapat informasi dari mana kalau bangkit dari kubur itu Tuhan? Dari Bibel kakak bilang, kakak bacalah dari panjang kali kan, sampai mimpi aku si gondrong dikejar-kejar sama mama tadi. Ini ketawa. Tidur aku tadi mimpi aku si gondrong dikejar mama pakai daster. Ya, Yesus sebelumnya Yes. di nomor berapa tertulis Tuhan bangkit dari kematian? Ya itu Yesus bangkit dari kematian kan? Saya nggak tanya Yesusnya, ya Allah. Kenapa saja minta Tuhan bangkit dari kematian? Kata-kata Tuhan bangkit dari kematian karena dalam Lukas 24 nomor 3 ya, yang jadi mayat Tuhan. Nah, memang Bang, Nih. bentar mau nanya. Yang emang Yesus itu kan bagi kami Yesus itu Tuhan. Nih, yang jadi mayat di sini kan Tuhan nih. Iya, Lukas Tuhan itu 24 siapa? nomor 3. Tuhan Iya itu kan? siapa Bang? Menunjukkan siapa Iya, di situ? mayat Tuhan Yesus. Iya, Yesus kan? Maka harusnya yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Yesus sama Tuhan, kematian. Tuhan Mana? Yesus sama Yesus aja memang beda. Ya beda lah. Bedanya di mana? Yesus sama dengan Ini, Tuhan. di sini ada gelar Tuhannya. Ada gelar Tuhannya. Sama aja Bang itu. Yesus itu harus disertakan Itu dengan kan gelar perwira Tuhannya. kata. Yesus sama ada tulisan Yesus di depan, ada tulisan Tuhan di depannya dan tidak ada sama aja Yesus Tuhan. Dinda, dengar Dinda ya. Pada masa itu bukan cuma Yesus saja bernama Yesus. Wah itu mah ininya abang deh. Ada nama Yesus yang lain, gini dia contoh. Gini Nah contoh Yesus ya. yang lain bangkit nggak? Enggak kan, cuma Yesus yang bangkit. Gimana? Kan
nggak ada Yesus yang lain-lain. Yesus Barabas Oke, nggak bangkit. yang jadi mayat Tuhan Yesus bukan. Ya Tuhan Yesus. Nah, harusnya yang bangkit ya Tuhan Yesus, betul? Iya. Nah, tapi di situ kan Yesus. Kalau cuma Yesus, tidak mengarah hanya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus saja. Ya sudah, Karena saya pada sih- masa itu lebih dari bukan cuma Yesus saja yang bernama Yesus. Tapi yang bangkit itu cuma satu, Bang. Nggak ada Yesus yang lain nggak ada. Oke. Dan yang mempunyai Tidak murid- ada Yesus Bang lain Faruk, yang dengar dulu, bangkit. aku kasih tahu. Karena di situ tertulisnya kata Yesus, bisa jadi Yesus yang bangkit itu bukan Yesus yang Tuhan waktu ketika jadi mayat. Nih, saya kasih tahu ya Bang Faruk. Mau dengar nggak untuk penjelasan aku? Mau dengar nggak penjelasan aku? Ya, mana datanya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Mana? Nih, mau dengar? Yang punya murid itu cuma Yesus Tuhan. Yesus yang lain nggak punya murid. Yang punya murid Yohanes, Matius, Markus, Lukas nggak ada selain Yesus Tuhan. Jadi pada saat Yesus bangkit, dari pembacaan Firman Tuhan. Nih Bang ya. Baju balang dari firman Tuhan. Iya, betul, mujizat dari Yesus itu. Nggak, kita sekarang gini aja kakak, biar Enggak, diskusinya. Bang, dengar dulu ya. Dengar dulu saya Iya. mau kasih tahu, Bang. Bentar. Saya kasih. Kan yang punya murid itu, yang punya murid Matius, Markus, Lukas itu hanya Yesus Tuhan. Pada saat dia bangkit, murid-murid Yesus datang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sendiri. Sedangkan Yesus yang lain itu tidak punya murid Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi udah pasti Yesus Tuhan itu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, sejak kapan Tuhan punya murid? Selama yang dia Tuhan itu, dengar dulu Dinda, orang yang menyembah kepada Tuhan disebut dengan hamba, bukan murid. Ya, kalau Yang punya murid, pasangan Bang. itu guru, berarti dia manusia, bukan Tuhan. Bang Faruk, ya udah nggak apa-apa sih, saya menghargai. Tuhan punya murid. Ya enggak. Nih, dengar dulu penjelasan saya ya. Saya itu nggak masalah lah. Itu kan pendapat Bang Faruk ya. Secara Bukan kerangka pendapat, berpikiran. ini logika. Gini, Dinda, kerangka Dinda, berpikiran. Dinda. Tak dulu dengar dulu Dinda, penjelasan Dinda. saya Bang Faruk. Tadi saya dengar. Kau tadi baca dongeng sampai berapa ayat aku dengar, aku berarti lah ngomong, ya kan? Oke. Pasangan murid, guru atau Tuhan? Yesus itu memiliki gelar banyak sebagai utusan, sebagai murid, sebagai Saya guru, ya. tanyakan, Yesus itu yang saya sebagai tanyakan, roti hidup, ya. nanti ke sana Dinda, pasangan murid, guru atau Tuhan? Pasangan murid ya guru dan murid, tapi kan Guru. Yesus punya Guru ya. gelar murid juga, tapi Yesus itu punya gelar sebagai Guru pelan-pelan, Dinda. Yesus punya gelar juga juru selamat. Oh Dinda, di mana kau? Pelan-pelan dulu kita Dinda. Pasangan murid, guru atau Tuhan? Pasangan murid itu guru dan Tuhan. Guru, oke, guru ya, Guru dan oke, Tuhan. saya simpan ya, saya simpan guru, oke. Apakah guru itu adalah Tuhan? Kalau diberikan kepada Yesus, dia juga Tuhan, karena Yesus Yang itu saya sebagai guru dan tanyakan, Tuhan. apakah guru adalah Tuhan? Bisa Apakah jadi. sama antara guru dengan Tuhan? Secara bahasa, tata bahasa ya memang secara Yang tata bahasa saya manusia, tanyakan, apakah guru itu adalah Tuhan? guru itu ya guru, tapi guru Bukan juga, Tuhan ya? tapi Bukan Yesus Tuhan juga, ya? iya Yesus juga bergelar guru. Nanti dan- dulu. Bang, gini aja bang, gini aja, biar ada. Bang Faruk gini aja biar ada. Nafsu sekali mau jadikan orang anak orang jadi Tuhan. Biar ada, Nanti biar ada. dulu kita pelan-pelan dulu, step by step kita, ya kan? Apakah guru itu sama dengan Tuhan? Bisa ya dan bisa tidak. Oke, kalau- sebutkan, tunjukkan satu manusia di atas bumi ini yang memanggil gurunya dengan panggilan Tuhan. Silakan. Siapa? Ada Thomas, bentar ya. Thomas atau si Filipus ya, yes.
Manusia di atas bumi ini yang masih hidup ini sekarang ku bilang. Oh manusia, kalau manusia Iya. nggak ada. Gak Hanya ada Yesus. kan? Hanya Yesus. Guru, oke. Berarti guru bukan Tuhan kan? Secara yang manusia ya. Berarti guru bukan Tuhan kan? Kalau ditempatkan kepada Yesus, Yesus itu memiliki gelar guru dan juga Tuhan serta juru Ya selamat. Allah, ya Tuhan. Tadi Anda katakan Yesus itu punya murid. Pasangan murid itu adalah guru. Apa guru itu Tuhan? Bukan. Gitu Nih loh. Bang, saya baca Yohanes 13 ayat 13 ya. Ya silakan. Yohanes 13 ayat 13. Bentar. Silakan. Ini kok lama banget yang internetnya, benar-benar. Berarti anaknya kakak Nita boleh manggil gurunya, Tuhan, besok ada PR nggak Tuhan? Ah, itu mah pikirannya Tuhan, Bang PR Farouk matematika halaman berapa Tuhan? Terbatas, manusia yang terbatas itu pikirannya. Makanya saya bilang, berarti guru bukan Tuhan kan? Kalau kepada Yesus bisa bergelar guru, bisa bergelar Dia tidak membahas Yesus. Saya membahas kata guru secara umumnya. kalau Apakah guru guru itu secara adalah umumnya Tuhan? iya manusia. Manusia. Tapi kalau itu Yesus Tuhan dan guru. Oke, apa bedanya? Ini saya baca ya. Saya Apa baca. bedanya guru-guru lain dengan guru Yesus? Apa bedanya? Yesus itu kan bergelar guru karena dia mengajar, dia memiliki murid. Tetapi Oke, sekaligus oke. Yesus itu Oke. juga Tuhan karena dia Oke, memiliki tunggu dulu, kuasa. pelan-pelan. Yesus memiliki gelar guru, kan gitu, betul? Nah, Oke, dari mana didapat Yesus gelar gurunya? dari murid-muridnya, kan dia punya murid. Dari murid-muridnya. Iya. Oke, Murid-muridnya yang mengatakan guru kepada Yesus. Nah, ketika murid-muridnya ya memberikan Yesus gelar guru, ilmu apa yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Banyak tentang pengajaran banyak. Apa pengajaran apa? Satu saja, ilmu apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah Oke. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Oke. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, oke? Ya. Dan kasihilah sesamamu manusia. Ketika Anda mengasihi seseorang, apakah Anda membiarkan kebinasaan atau kecelakaan terhadap seseorang tersebut? Ya tidaklah. Tidak, oke. Ketika Anda mengasihi Yesus yang di kayu salib, dia Tuhan bukan? Tuhan. Ketika Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati Anda, apakah hati Anda, apakah akal Anda, apakah rasa kasih dalam hati Anda itu menerima dengan penderitaan Yesus yang dibali-bali di kayu salib? Sebetulnya pada saat saya melihat Yesus tersalib itu, yang menjadi miris mah diri saya sendiri, Bang. Kok Yesus, saya yang seharusnya menanggung hukuman dosa, tetapi yang menanggung itu Yesus, sehingga saya akhirnya, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau menanggung dosa saya. Itu karena Yesus sendiri, karena di Alkitab karena kan saya membaca Alkitab bahwa Yesus bangkit, Bang. Iya kan? Karena di Alkitab Yesus mengatakan Yesus bangkit 3 hari. Jadi saya yang saya tanyakan Dinda Nita, dengar. Listen to me. Look at me. Bahasa Inggrisnya. Jika Anda mengasihi Tuhan Anda, jika Anda mengasihi Tuhan Anda, seandainya Anda hidup pada masa ketika Yesus hendak disalibkan, ditangkap dan dianiaya, apa yang Anda lakukan? A. Anda akan membela Yesus, menolong Yesus dengan segenap jiwa raga Anda supaya jangan dianiaya. B. Anda membiarkan Yesus ditangkap, disalibkan, lalu dipukulin.
pada saat kalau saya di waktu itu ya, Iya. saya mungkin tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak Ya berdaya apa? apa-apa. Apa Ya, yang Anda seperti lakukan? murid Yesus atau seperti Kabur. seperti Kabur. ibunya Yesus menangis dan sedih. Iya, berarti kabur. Kalau seperti murid-murid Yesus, berarti Anda kabur. Seperti murid-muridnya Yesus mungkin saya takut. Tapi seperti Ya, yang saya wanita-wanita tanya, itu menangis. Bang. Seperti itulah Bang. Ngikutin Yang saya aja tidak- seperti saya cerita tidak- yang ada di Saya Alkitab. tidak tanya, saya tidak bertanya gimana perasaanmu. Yang saya tanyakan, jika memang kau mencintai dan mengasihi Tuhanmu, ketika Yesus ditangkap, dipukuli, lalu disalibkan pada waktu itu, dan kau hidup pada masa itu, apa yang kau lakukan? Takut saya. Itu perasaanmu. Saya tidak tanya bagaimana perasaanmu. Nih, Sikapmu, kalau nih, apa Bang, yang kamu Bang. lakukan? Aku kasih tahu ya, pada saat seseorang takut, dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bang. Iya, apa yang Anda lakukan? Nggak berbuat apa-apa saya, karena saya nggak bisa melakukan apa-apa, karena kan Oke, berarti Anda membiarkan kan? karena nggak bisa berbuat apa-apa juga pada saat Iya, saya ada di zaman itu. Anda membiarkan kan? Ya bisa juga mungkin. Berarti Anda tidak cinta sama Yesus. Pada saat itu ya, pada Anda saat tidak itu, mengasihi nih, Tuhan Anda. nih, saya kasih tahu Bang, saya kasih tahu Ada Bang. pula Anda mengasihi seseorang ketika seseorang itu dianiaya, Anda menonton gini. Bang Faruk, saya kasih Harusnya tahu. Anda mengorbankan jiwa dan raga Anda demi orang yang Anda Iya. cintai, Anda Iya nih, kasihi. Bang Faruk saya kasih tahu ya. Ternyata Anda Penjelasan berdusta. saya. Penjelasan saya. Anda tidak mengasihi Tuhan Anda. Iya, pada saat itu ya. Tapi mau dengar nggak penjelasan saya? Penjelasan apa? Mau dengar nggak penjelasan saya? Mau nggak? Ya apa? Silakan. Ya bentar. Nah pada saat itu kan murid-murid pada lari ya meninggalkan Yesus ya. Ya. Tetapi tahukah Abang setelah mereka melihat Yesus disalib terus kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga, murid-murid Yesus begitu cinta sama Yesus sehingga mereka berani mati. Mereka menjadi orang-orang martir. Murid-murid. Untuk Iya. percaya kepada Yesus. Mereka banyak Iya. mati karena iman mereka sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itu aja Bang. Pada saat itu kan kita nggak tahu ya. Mungkin Ya, saya saya akan melakukan tanyakan, seperti yang Dinda. murid-murid Yesus lakukan pada saat itu. Mungkin Oke. saya tidak mampu, tapi setelah saya melihat Yesus bangkit dan naik ke surga, murid-murid Yesus itu benar-benar Ngomong total. apa? Murid-murid Yesus itu berani mati Ngomong untuk apa? mengikuti Yesus. Itu Bang Faruk. Jadi stop. Jadi seperti Siapa itu. rupanya? Siapa murid Yesus yang melihat Yesus disalibkan? Siapa? Yohanes, Petrus. Oke, kasih datanya. Yohanes, mereka dan Petrus. mati disalibkan terbalik dan segala macam. Mereka menjadi martir. Kasih datanya. Itu Kalau kan. Yohanes dan Petrus menyaksikan penyaliban Yesus, kasih datanya. Gak ada di sini Petrus yang pada saat itu Iya. melihat Yesus. Iya, Sebenarnya kasih Yesus, datanya. kata Yesus kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menentang aku. Itu kesaksian. Itu berarti Petrus ada pada Itu saat belum disalibkan, Dinda. Itu iya, belum tapi kan penyaliban. pada saat itu Petrus ada juga pada saat Belum peristiwa itu. penyaliban itu. Yang Yohanes saya ada juga. tanyakan, Anda tadi katakan murid-murid Yesus melihat penyaliban Yesus. Siapa murid Yesus yang melihat Yesus disalib rupanya? Yang melihat Yesus itu Petrus. Ya udah, di Petrus mana ngumpet datangnya? memang. Petrus melihat penyaliban di mana? Ya di sana di Golgota sana, Bang. Oh, di Golgota pula. Bang Faruk ini aja deh. Sekarang. Bang Faruk ini aja. Saya mau kasih tahu Aku ya. sekarang di Golgota kau suruh. Bang Faruk gini aja. Nih Di saya mana kasih tahu. datanya Petrus menyaksikan penyaliban Yesus? Kau suruh pula aku pergi ke Golgota sana. Petrus ada di situ. Kemudian orang-orang bilang Dalam kita baduku juga yang belum percaya laku. sama yang Yesus. Bang Faruk kan pernah baca Di Alkitab kan? mana datanya Petrus dinyatakan melihat menyaksikan penyaliban Yesus? Di mana? Maria juga ibu Yesus juga menyaksikan
Oke, di mana datanya Maria ibunya Yesus menyaksikan penyaliban Yesus? Di mana datanya? Ada datanya. Gini Iya, aja Bang, kitab saya apa, nggak nomor bilang apa-apa berapa? karena saya itu banyak kerjaan. Cuman saya mau ngasih tahu ya Bang, saya menghargai iman Abang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak masalah. Bukan saya iman yang nggak juga. percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus pun nggak percaya kalau dia Tuhan. Nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Tapi kan Loh. itu perspektifnya Abang yang saya menghargai. Saya dengar Dinda ya, Dinda dengar ya, dengar Dinda ya. Saya tanya sama Yesus, Yesus, apakah engkau Tuhan Yesus? Yesus menjawab dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Anda utusan ya Yesus, kan? Utusan kata dia. Jadi siapakah tuh? Apakah engkau bertuhan Yesus? Yesus menjawab dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Tuhannya Yesus adalah Bapa. Yesus, apakah benar yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan Yesus? Yesus menjawab ya dalam Yohanes 5:37, Bapa atau Tuhan yang telah mengutus aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak terdengar. Bagaimana bisa Tuhan disalibkan? Rupanya dia sudah tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Yesus, apakah Tuhan itu bisa mati Yesus? Apa jawabnya? Dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang tidak bisa dihampiri oleh maut. Dia bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Yesus yang berkata, apakah engkau itu jadi Yesus, apakah Tuhan itu Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3? Apa kata Yesus? Dengarlah Shema Israel. Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus aja nggak percaya kalau kalian Tuhan kan. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang diusir oleh Yesus dikatakan Yesus si pembuat kejahatan adalah orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermukjizat demi nama dia. Bahkan kalau ditanya sama Yesus, siapakah si penyesat itu Yesus? Dijawab dia dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, si penyesat itu yang tidak percaya kalau Yesus manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Nih, aku baca ya. Kan ayat yang Yesus yang berkata begitu, bukan aku. aku kasih tahu ya Bang. Itu kan Abang cuma ngambil ayat-ayat yang sesuai dengan yang Abang inginkan kan, memperkuat alasan Abang. Nih saya kasih lagi ayat 1 Yohanes 5 ayat 6, kesaksian tentang anak Allah itu Yesus. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu Yesus ya. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu dan ketiganya adalah satu. Ada pada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah, dan ketiganya bersatu padu. Kita kepada siapa Kakak Dita? Dengar dulu, belum selesai. Jangan panjang Ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Siapa yang percaya kepada anak Allah atau siapa yang percaya kepada Yesus, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Dia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya.
Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup, dan siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berarti Bang Faruk tidak memiliki anak Allah, tidak percaya pada anak Allah, ya tidak percaya Yesus, maka Bang Faruk tidak memiliki hidup yang kekal, Bang. Itu ya udah ya, saya nggak didengar pula kalau saya ngomong. Oke, sampai di sini saja karena nggak didengar. Sekarang saya tanya, Saya ya. keluar ya saya Ya. karena tidak didengar. Bukan nggak didengar loh kakak, panjang kali kan merajuk. Nangis. Gimana teman-teman? Merajuk dia merajuk. Jangan panjang-panjang kali. Wajar lah, aku manusia loh, ketiduran aku ketiduran. Sudah nggak nyambung dia Bang Faruk. Sudah nggak nyambung dia Bang Faruk. Hah? Sudah Sama nggak dia? nyambung. Makanya dia baca-baca aja terus dibaca aja. Dia nggak nyambung dengan diskusi kita. Iya, karena nggak ada aja lagi bang. Kau tengok tadi nggak ada pasien berikutnya bang. Makanya aku tahan-tahankan. Kalau jujur bisa jujur bang, menderita. Aku diskusi sama dia bang, menderita. Tapi nggak ada lagi yang waras. Aku tengok di bawah kan. Takutnya ku naikkan pun nanti kok apa pasien berikutnya lebih parah ODGJ-nya daripada dia, lebih parah takutnya. Yang penting aku senang diskusi sama dia, senang menderita, aku menderita. Oke, kita sampai di guru besar Islam Kristen. Bang Faruk dia bisa ikut audisi itu mengalahkan Eminem. Dia ngomong 1 menit tak pakai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Guru. Iya, ada Ya. yang mau disampaikan guru besar. Aduh, jadi Ya. ada Bu, ada mau disampaikan Bu. Ya ada Bu, ada. Izin ya Bu, Iya, Bang Faruk. silakan. Ya, silakan. Ya Bu. Ya untuk Kristen ya. Kalau naik itu tolonglah bawa data ya, jangan pakai dongeng. Awas. Ntar harusnya ngantuk lagi kayak tadi ketiduran ya, jangan pakai dongeng, pakai data ya. Apa yang diutarakan, apa yang ditopikan itu yang dibahas ya, jangan ngantur kemana-mana dulu ya buat Oten ya, dipersilakan. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ronald, selamat sore Ronald. Iya, sore. Oh, Ronald. Agama apa, Nal? Kristen. Agama apa? Kristen. Oke, lanjut Bang Faro, pasien berikutnya. Oke, coba aku tengok dulu Dinda ya. Kamu udah bisa on cam belum? Oh belum. Oke, berarti kamu punya 2 pilihan Dinda ya. Yang pertama lompat ke jurang, lompat ke jurang tidak. Coba ngomong apa sih? Ini lagi kelamaan tidur aku tadi, kelamaan tidur. Masih teringat aku mimpiku tadi. Si gondong dikejar sama mama pakai daster. Mantul aku jadinya. Ya, dipahami lah Ronalia. Maaf lah Ronalia, dipahami ya. Yang pertama. Yang pertama kita kaji tema. Yang kedua kamu bertanya, setelah itu turun. Kita jawab di atas. Pilih mana Dinda? Dua-duanya. Dinda? Ah? Dua-duanya katanya Bang Faro. Dua-duanya. Oke, Mas, kita tema mulai terus yang dari bertanya. tema dulu ya. Iya, kita mulai dari tema tanya dulu. dulu. Bangkit dari kubur. Tanya dulu apa nanti kau turunkan mana? Aku nanya kau Ini turunkan tema atau dulu. Belum cair tema dulu kan? Oke, sekarang saya tanya. Tema kita kan bangkit dari kubur bukan Tuhan. Nah, di dalam imanmu Yesus yang bangkit dari kubur itu Tuhan bukan? Tuhan? Oke, sekarang saya tanya. Kamu dapat informasi dari mana? Kalau yang bangkit dari kubur adalah Tuhan.
Firman mengatakan, Injil mengatakan. Ya, di mana tertulis Dinda? Silakan Dinda. Oh, kalau aku tuliskan, ku bacakan nanti ngantuk-ngantuk lagi kau. Nggak apa-apa lah Dinda, udah terbiasa aku Dinda, silakan nggak apa-apa. Nah, Kalau bisa buat aku buat gitu loh. Cakap kau nggak berkualitas. Iya. Nggak berkualitas. Rajo. Enggak. Kau marahnya telat kau. Harusnya kau marah. Ya, ketika aku suruh kau lompat ke jurang udah marah kau waktu itu. Inilah kualitas kau dari dulu tengok Parup. Wih, Hah? bukan saudara. Di mana datanya Dinda? Malukan Di kali. kitab apa? Nomor berapa? Nanti ku jelaskan pun kau ujung-ujungnya kau ngejek. Itunya tabiat kau. Jadi ngapain kau kemari? Kau jual madu. Nggak Apa? ngejek alasan jual madu. Nanti ditangkap 60 kau bilang jual madunya aku Pak. Kau bilang. Jual madu aku, kau pikirnya aku bercanda? Ini maduku ini. Maduku ini madu lebah. Siap aku diuji maduku ini. Yang kau pikirnya aku bercanda aku dari tadi mengolok-olok ini maduku ini. Nih, berapa kardus ini maduku nih? Kau pikirnya aku main-main? Nih maduku nih. Yang kau kerjakan itu Parup lebih banyak mengemejek persen lain. Udah. Ini maduku nih. Nih. Kau datang, kau fitnah pula kau bilang aku gak jual madu. Pantas gak laku-laku maduku ya? Iya. Pantas gak laku-laku maduku. Difitnah orang ini aku Pak. Nih, tuh nama kau nih maduku nih. Nih, ini maduku nih, tengok nih. Kau bilang pula gak jual madu, tapi aku gak jual sama Oten. Dah, lanjut kita diskusi. Nggak kelas-kelas kau diskusi. Terus kenapa minta naik? Aku mau. Ya, kalau sama itu SD kau, sama itu SD. Ah, itu lagi. Turun aja kau. Udah sama Budar Haba. Itu lagi kita kurang asuh. Wah, ternyata ODGJ teman-temannya. Enggak, lucunya gini teman-teman. Harusnya dia mulai marah ketika aku bilang pilih mana, lompat ke jurang, udah marah harus dari sini dia. Ini telat dia marahnya. Ini mau meletup madu ini lah. Marahnya delay Bang Faruk, marahnya delay. Karena otaknya minus, makanya delay marahnya. Dia marahnya. Aku sampai bikin judul di YouTubeku apa? Oten ODGJ berserak di Rumbang Faru. Ku bikin judul di YouTubeku kayak gitu. Oke, Mandrip. Selamat sore, Mandrip. Sore. 1100, jangan lupa kalian subscribe YouTubeku ya. Subscribe YouTubeku Baluap TV. Nah itu ini setiap Bang Faro live, aku live-kan juga di YouTubeku Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Ya ini lagi live. Nah terus jangan lupa kalian subscribe juga YouTube Bang Faro, The Real Faro Sianipar 44. Jadi ini diupload juga sama Bang Faro. Jadi kalian boleh tonton The Real Faro Sianipar 44. Dan jangan lupa itu tuh Bang Faro lagi mau praktekin tuh cara minum madu. Dan jangan lupa Dio Pratama Channel, kalian subscribe, like, komen, serta share Dio Pratama Channel. Dio Pratama Reaction. Oh, Dio Pratama Action. Oke. Reaction. Reaction, Dio Pratama Reaction. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Dio Pratama Reaction. Oke, Mandri Pug, selamat sore. Sore. Agama apa, Bang? Kristen. Oke, peraturannya gini Bang. Kalau abang mau bertanya, abang nggak bisa open cam, berarti ada dua. Abang mau bahas tema atau mau bertanya? Kalau mau bertanya langsung turun Bang. Terserah, mau mana yang bagusnya. Ya udahlah, bahas tema aja. Lanjut Bang Faro. Oke, kita tengok dulu bisa on cam nggak? Belum bisa on cam. Oke, Dinda, look at to me, listen to me, fokus Dinda ya. Jangan kayak yang kemarin yang tadi ya Dinda ya. Tema Bapak Faro hari ini Dinda,
Iya, Dinda. Bangkit dari kubur bukan Tuhan. Hmm. Nah, di dalam iman Anda, Yesus yang bangkit dari kubur itu Tuhan bukan? Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, kamu dapat informasi dari mana kalau yang bangkit dari kubur adalah Tuhan? Dari firman Tuhan. Ya, di mana tertuliskan? Tertulis Alkitab enggak ada. Oke, buka Matius 27 ayat 63. Matius 27:63 ya. Bangkit dari kubur adalah Tuhan. Oke, coba buka. Matius 27. Bacakan, saya nggak bawa Alkitab, corong dibacakan. Oke. Saya baca Dinda ya. Boleh, Dinda. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ini si penyesatnya ini. Di situ tertulis Kenapa sesudah si 3. penyesat? Dengar dulu lah saya ngomong. Ya silakan Dinda. Sesudah 3 hari aku akan bangkit, itu kata siapa? Si penyesat. Itu akunya besar atau kecil? Coba. Makanya bahasa Indonesia itu dipahami tulisannya. Itu akunya itu huruf besar atau kecil? Oh, modal huruf besar ini kenapa? Kok bikin Tuhan huruf besar? Makanya orang malas naik ke roommu karena kau nggak paham Alkitab. Gini loh Dinda, ya yang berkata Coba baca pahami. Ya, coba baca pahami pelan-pelan baca. Dinda ya. Dan mereka berkata, Tuhan, Koma. kami ingat bahwa Ya, si koma. penyesat itu sewaktu hidupnya berkata. Ya. Si penyesat itu ketika hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Oke? Ya. Yang berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit, ini si penyesat atau Tuhan? Si penyesat itu kan disebut di situ kemarin kan Tuhan. Di situ dibilang Tuhan. Wrong, jangan bawa. Dinda, simak Dinda ya. Simak Dinda ya. Ulangi lagi baca ya Dinda. Pelan-pelan Dinda. Coba kamera belakang coba biar sama-sama baca. Ini ya, bentar ya. Nah. Nih. Nih ya, betul ya. Matius Betul. 27 ya, betul ya. Ya. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Berarti yang bangkit ini siapa? Tuhan atau Yesus. si penyesat? Tuhan Yesus aku. Sesudah 3 hari aku. Si penyesat. Ini kan si penyesat, bukan Tuhan ini. Di bawahnya baca aku itu huruf besar atau kecil. Kalau dia kecil, makanya pahami bahasa Indonesia. Mau dia besar, mau kecil, saya tanyakan. Yang berkata, yang bangkit setelah hari ketiga, menurut Matius 27:63, Tuhan atau si penyesat? Baca itu bagus. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Aku itu siapa? Iya. Yesus. Yang bangkit setelah 3 hari berdasarkan Matius 27:63, Tuhan atau si penyesat? Tuhan Yesus. Berarti Bibelmu salah. Bukan ada yang salah. Di sini tertulis si penyesat yang berkata begitu, Dinda. Makanya dipahami. Alkitab itu dipahami. Kalau cuma membaca itu nggak bisa paham gitu. Ku analogikan ini Dinda, ku analogikan kepadamu, ya. Si penyesat Dan mereka itu berkata, dengar dulu. Ya dengar saya dulu Dinda. Dinda, aku analogikan ini Dinda. Oke. Ada orang, si Tungki berkata kepadamu, mandiripu, hari Minggu aku akan pergi ke mall, kata dia. Hari Minggu aku akan pergi ke mall. Yang akan pergi ke mall hari Minggu siapa, Dinda? Siapa? Tidak tahu. Simak Dinda, simak ya, fokus ya. Si Tungki datang kepadamu dan berkata, mandiripu, hari Minggu aku akan pergi ke mall. Maka yang pergi ke mall hari Minggu siapa, Dinda?
Nggak ngerti. Tak siapa yang pergi. Ya oke, mana pula kau nggak ngerti mau memahami ini? Analogi pun kau nggak Kan nggak ngerti. saya bilang si penyesat itu dikatakannya Tuhan Yesus. Oh, berarti yang pergi Yesus ke mall si Tungki. Berarti Yesus penyesat. Dikatakan di zaman itu kan dia penyesat. Nah, berarti Tuhan Itu. itu penyesat. Dikatakan manusia di zaman itu dia penyesat gitu loh. Nah, berdasarkan Matius 27:63, berarti Tuhanmu penyesat. Bukan dia penyesat, dikatakan beda Iya, penyesat. simak Pahami juga ya. loh. Dalam Tidak. Matius 27:63, Yesus atau Tuhanmu dikatakan si penyesat. Ya dikatakan, bukan penyesat. Penyesat ternyata. Ah ini, Yang saya tanya. ini kamu nggak ngerti bahasa itu nggak ngerti. Dia bukan penyesat, tapi dikatakan. Kenapa kau menyembah si penyesat? Itu dikatakan. Kasihan aku nih kau loh, serius. Loh, kok kasihan kau? Kasihan lah, nggak ngerti tapi sosok paham Loh, kok nggak Alkitab. ngerti? Yang Nggak paham masuk pada Alkitab. hari yang ketiga, berdasarkan Matius 27:63, Tuhan atau si penyesat? Dikatakan penyesat, bukan penyesat. Penyesat. Nah itu, terserah lah, terserah. Data yang kupilih. Iya, iya. Tuhan bangkit dari kematian, bukan si penyesat yang bangkit dari kematian. Terserah. Saya boleh bertanya? Oke, silakan. Setelah itu turun kamu dindanya. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Tujuan dari ke Ka'bah itu ke tanah suci itu mau ngapain? Wow. Masya Allah. Keren. Paus ya? Tembak-tembak. Nggak nangis Madrid. Nangis apa Madrid? Apa Madrid? Nggak ada yang nangis, kok nangis? Yang ditanya tujuan ke Mekah itu ngapain? Sudah? Sudah Dinda? Sudah. Ya, turun Dindanya. Tujuan ke Mekah itu ngapain? Tergantung niatnya. Kalau dia pergi ke Mekah belanja, ya berarti dia belanja. Kalau tujuan dia ibadah, ya berarti ibadah. Harusnya pertanyaan itu kau tujukan kepada orang yang mau pergi ke Mekah, jangan sama aku. Itu buktinya kau tuh longor. Ya kan? Suka-suka orang lah apa tujuannya pergi ke Mekah. Contoh, pergilah seseorang ke Mekah, kau mau ngapain? Mau beli emas katanya. Berarti tujuan dia ke Mekah ngapain? Beli emas. Tapi kalau ditanya, kau tujuan ke Mekah ngapain? Umroh. Berarti dia pergi ke Mekah ngapain? Umroh. Ya, ada juga pengusaha loh, ada pengusaha. Dia pembisnismen. Tujuan kamu ke Mekah ngapain? Bisnis. Aku mau bertemu sama rekan bisnisku. Boleh. Tapi yang pastinya tidak ada orang pergi ke Mekah tujuannya untuk ke gereja, nggak ada. Nggak ada. Makanya perjelas pertanyaanmu. Inilah disalahartikan Oten ya. Mungkin maksud dia itu ini, tapi memang Otennya longor gitu. Bukan ke Mekah, Mekah itu luas. Jangan kau kira Mekah itu cuma satu wilayah, tidak. Luas Mekah itu. Pertanyaanmu seharusnya gini, ngapain orang ke Masjidil Haram? Ah, itu baru pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan kau ke Mekah, iya benar Bang Faro. Mekah itu bukan, kau kira Mekah itu tempat apa? Itu Mekah itu kayak Medan. Ngapain kau ke Medan? Ah, itu baru. Kecuali kau bilang nggak ke Danau Toba kau, salah pertanyaannya. Ngapain kau ke Danau Toba? Bukan ngapain ke Medan. Luas. Mekah itu kayak Medan, Sumatera Utara, luas. Salah pertanyaanmu. Seharusnya nanya ngapain ke Masjidil Haram, itu tadinya pertanyaanmu. Padahal dijelaskan lagi tadi kan itu sudah bilang kan, bukan langsung kuturunkan kan, sudah katanya. Ku jawablah, kejang-kejang dia pasti jawab.
Oten. Itu buktinya kalau teman-teman Oten ini galau. Kalian teman-teman Oten, kalian nggak ngerti sedikit pun tentang iman Islam. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Kalian sedikit pun tidak mengerti tentang ibadahnya umat Islam. Nggak ngerti dia. Tengok Kalian bertanya. sedikit pun tidak mengerti tentang hukum dalam iman Islam, nggak ngerti. Kalau kalian ngerti tentang Islam dan apa yang ada dalam Islam, termasuk ibadah dan juga Tuhannya, nggak mungkin kau memberikan pertanyaan yang ngambang kayak gitu. Udah longor ya kan? Iya kan? Bertanya aja keleten, bertanya aja kalian longor, apalagi ngejawab. Oh, tambah longor. Oke, next. Pasien berikutnya. Pasien antrian Hati-hati nih. 6.700. Ah, ini sama Hati-hati. sekali. Jangan nanti bukan. MC Rai itu nanti bahasanya. Bahasa dia. Iya, ngeri kali mulutnya dirungkat nanti kita. Tinggal ini akunku teman. Bahasa dia. Itu jangan, ngeri kali mulutnya itu. Katanya dia pilot, tapi ngomongnya kasar kali. Aku nggak masalah teman-teman dimaki. Kalian caci pun aku nggak masalah. Cuman masalahnya TikTok tidak terima. Di ban aku nanti habis akunku, ya. Ini kayak si Turnip Satpam, iya. Aku Satpam Turnip. Gak pernah aku ngaku-ngaku polisi supaya bisa menggait bidan, gak pernah. Kasihlah informasi yang baru. Orang-orang pun tahu aku Satpam kok. Mana ada orang yang pikir aku jenderal, TNI, gubernur, pengusahanya ada. Orang ini pun tahu aku Satpam kok. Ngapain gue bilang Satpam ketahuan. Oke, jadi Tencent. Selamat bergabung jadi Tencent. Jadi Tencent. Selamat bergabung jadi Tencent. Sekali lagi bang ya, jadi Tencent. Selamat bergabung. Sirait, kondisikan dulu Roh Kudusmu Sirait, ya. Ya, kondisikan dulu Roh Kudusmu. Serem kali nanti mulutmu ngomong, rungkat nanti komalku. Dan kemarin rungkat kita gara-gara dia itu. Ya. Punya gara-gara dia kemarin kita rungkat itu. Iya, gara-gara dia. Punya mamanya disebut. Oke, next. Gak ada kalian yang mau nanya-nanya madu Oke, Sultan TikTok. Selamat bergabung Sultan TikTok. Sultan. Halo, Sultan. Diturunin Tadi aku ya. salah pencet. Aku salah pencet. Sultan TikTok. Oke, turun. Kakak Nur Aida pun salah pencet tuh katanya. Oke, Mumul, selamat bergabung Mumul. Waalaikumsalam, Kak Nga. 9 menit lagi waktu aku sudah berakhir untuk live-nya ya. Maaf untuk pengiriman. Maaf Desi. Kakak break dulu itu untuk apa? Oke. Aduh. Turunkan. Sainganku jual madu, ku rasain. Enggak jual lagi soalnya jual. Nanti itu lah kalau kan mau jualan terserah kalian jualan apa. Janganlah juga jualan madu kan di sini kalian. Itu pun aja belum ada yang laku seborong pun. Udah gak laku madu, Jangan. seminggu ada saingan pula ya kan? Jangan bersaing. Jual yang lain gitu loh. Iya, boleh bersaing bunda, tapi jangan di lapak yang sama lah. Ya bener. Tinggalnya aja. Oke, Mumul, selamat bergabung Mumul.
Bang Faruk, aku beli 1 botol. Siap Bang Gibran. Bang Gibran ada nomor wawaku. Makasih banyak Bang Gibran. Langsung DM ya, Bang Gibran. Enggak, udah ada. Bang Gibran sudah ada nomor wawaku, Bang Gibran. Udah ada nomor wawaku. Alhamdulillah Masya ya Allah. Laku juga hari ini maduku sebotol ya Allah. Bang Faruk, utang boleh nggak utang?